Halo semuanya, welcome to SMA episode 7. Yeay. Jadi kali ini kita udah kedatangan teman kita nih, yaitu yang seorang mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman yang mau ambis, yang mau serius dalam perkuliahannya nih, bisa banget dengerin episode kali ini nih. Waduh. Oke. Jadi kenalin, aku Rio Valdo Panjaitan, Prodi Hubungan Internasional angkatan 2024. Di sini juga ada, boleh dikenalin siapa? Oke, boleh banget. Halo semua, aku Patiru Gatwin Gania Beauty, biasa dipanggil Gania. Aku dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 24. Oke, salam kenal Gania. Salam kenal, Rio. Boleh gak sih diceritain nih Gania, sejak awal tuh udah pernah ngeset buat IPK tuh harus segini, atau kayak udahlah kayak gimana nanti kuliah ya udahlah gitu aja gitu, apa ya udah terserah lah nanti IPK-nya berapa gitu, atau gimana? Oke, jujur dari Ya, jujur. awal aku kuliah sebenarnya aku tipikal orang yang ambis sih. Itu udah bawaan dari SMP SMA terus ke kuliah, dan aku orangnya setengah-setengah ya antara ambis sama go with the flow. Karena ketika aku menginjakan kaki aku dalam lingkungan hubungan internasional, kayaknya Rio juga relate kalau misalkan teman-teman kita itu semuanya ambis ya, parah benar-benar ya. ambis dan kompetitif lingkungannya. Betul. Jadi ketika aku menginjakan kaki, untuk nargetin segini aku pesimis. Jadi ya udahlah, pada akhirnya aku go with the flow. Tapi aku mikir lagi, kalau misalnya go with the flow nanti lama-kelamaan bablas ya kan. Jadi ya setengah-setengah lah ya, ada targetnya tapi juga kalau nggak gitu juga nggak apa-apa gitu. Oke, berarti kayak udah go with the flow tapi tetap ambis gitu, tetap gue tetap ikut kelas nih, gue tetap flow-nya yang benar gitu. Iya bener ya, in a good way gitu. Oke. Ngomongin soal mahasiswa berprestasi nih teman-teman, pastinya Gania ini pernah ikut lomba gak sih? Jadi kayak pernah juga aku ngeliat tuh di Instagramnya Gania pernah ikut ISEX yang business case competition ya. Itu tuh bisa diceritain gak sih dari awal ikut sampai kepikiran kok bisa sih pengen ikut ISEX itu? Jujur, ISEX business competition waktu itu aku belum publikasi sama sekali, tapi itu awalnya itu dari kakak tingkat yang nyari satu orang karena kekurangan di timnya. Jadi waktu itu aku gabung sama kakak tingkat angkatan 22. Dan dari situ sebenarnya ada rasa takut dan juga kurang pede ya, karena ini pertama kali aku ikut competition yang istilahnya international competition kayaknya itu ya. Terus kayak ini kita disuruh untuk mikir bagaimana bisa menghubungkan ekonomi dan juga SDGs, which itu HI di dalamnya. Dan aku waktu itu newbie, sedangkan kakak tingkat aku yang lain tuh udah pernah ikut lomba sejenis. Jadi aku ngerasa kayak takut kurang bisa berkontribusi yang maksimal gitu ya. Tapi selama prosesnya, puji Tuhannya aku dituntun gitu ya sama kakak tingkat, kamu bagian kaitan sama HI aja. Tapi aku juga tetap dikasih tahu gimana caranya menghitung biaya yang ada di dalamnya, ataupun juga kira-kira investor tuh maunya seperti apa. Jadi itu suatu proses yang menurut aku takut tapi juga insightful dan baru gitu ya. Dan puji Tuhannya kakak tingkatnya benar-benar semua tuh baik banget, dan mereka tahu aku kurang berpengalaman tapi tetap bantuin dan tetap menghargai usaha aku untuk kasih ide, terus juga untuk kaitin bagian HI-nya. Jadi it was very fun. Itu challenging, terus pasti memorable banget ya sih. Kayak responsibility-nya banyak. Tapi ya belum sempat publikasi gitu. Dan waktu itu masih tahap proposal sih, dan itu tuh belum lolos. Tapi masih tetap kebagian ilmunya, masih tetap kebagian pengalamannya. Dan it was very good. Menurut Gede nih, kayak apa sih pelajaran terbesar dari yang udah diambil nih dari pengalaman sebelumnya gitu?
Jadi kalau pelajaran terbesar dari kompetisi itu, especially ya, gimana kita bisa pertama itu tetap percaya diri dan mau belajar, punya rasa pengen tahu lebih dalam, dan belajar dari kakak tingkat tuh sebenarnya yang punya banyak pengalaman tuh bener-bener insightful banget. Wait, kayaknya aku agak belibet deh, bisa kita ulang ya? Iya. Pelajaran yang aku dapetin sebenarnya yang pertama itu adalah tetap berani untuk coba walaupun kamu tahu kurang pengalaman di hal itu. Terus yang kedua adalah ini sih, ilmu dan idenya sih. Jujur waktu itu ide yang aku kasih dan kakak tingkat aku kasih dan kita elaborasi bareng-bareng itu sesuatu yang baru menurut aku. Waktu itu business case competition kita tawarin proposal tentang gimana kita bisa kaitin SDGs sama destinasi wisata di Indonesia. Waktu itu kita pilihnya Blok M karena lokasinya strategis, terus juga karena waktu itu lagi trending di antara kalangan anak muda. Sampai sekarang nggak sih trending? Yes, banyak UMKM, banyak freelancer juga. Jadi kita cetusin, kita pengen buat satu aplikasi yang mengaitkan semuanya itu. Freelancer dapat untung, UMKM juga dapat untung, dan Blok M tentunya bisa dikenal secara internasional. Jadi win-win solution gitu ya. Jadi kayak berarti berani buat mencoba hal baru karena kita nggak pernah tahu nih kita berkembang di situ gak sih sebenarnya, atau kayak ternyata itu passion kita nggak pernah tahu, ya kan? Iya gitu. Oke, next. Jadi kita FYI ya guys, ini tuh Gani itu bukan cuma berprestasi di bidang yang dia tekuni, tapi dia juga bisa sebagai moderator, bisa juga sebagai narasumber gitu ya. Boleh diceritain gak sih pengalamannya tuh kayak gimana menjadi narasumber, menjadi moderator, dan gimana tuh kayak gue kuliah tapi gue jadi moderator, gue jadi narasumber gitu. Sebenarnya itu benar-benar menarik banget karena aku tipikal orang yang suka banget untuk public speaking dan pengen ngembangin hal itu dalam diri aku. Dan itu aku lihat dari zaman SMA, kayaknya aku punya nih talenta dalam public speaking. Jadi aku coba kembangin lagi di kuliah, dan waktu itu pertama kalinya ditawarin jadi moderator dan sebagainya itu sebenarnya dari UKM FTC. Dan itu tuh salah satu UKM tempat aku untuk bertumbuh, dimana waktu itu aku ditunjuk jadi moderator. Terus habis itu dari project kelas juga ditunjuk jadi moderator MC dan jadi narasumber. Itu sebenarnya menurut aku adalah suatu hal yang beneficial karena kan public speaking dipakai di mana-mana. Di HI itu harus bisa public speaking gitu kan. Benar banget. Jadi selama jadi narasumber, moderator itu kayak gimana? Jadi untuk jadi MC, moderator sama narasumber sebenarnya itu salah satu peluang yang beneficial menurut aku ya, karena jujur dari dulu aku suka banget public speaking, dan untuk ngembangin hal itu di kuliah tuh benar-benar bersyukur banget sih. Dan juga benefitnya tuh banyak banget. Selain public speaking, kamu bisa tahu atau bisa tahu cara komunikasi dengan orang manapun gitu loh, dari tingkat manapun. Kemudian juga itu membantu kuliahku sebenarnya sih ya. Karena untuk jadi MC, untuk jadi moderator, bahkan narasumber pun terutama ya kamu harus research dulu kan topiknya, yang pasti event itu adalah berhubungan sama international relations. Jadi kayak selain bisa tahu cara komunikasi sama orang-orang tertentu, kamu juga bisa tahu lebih dalam tentang materi karena kamu research dulu. Jadi itu kegiatan yang bagus related sama international relations, dan bisa sebagai kegiatan yang berkembang gitu ya, kegiatan yang mengembangkan potensi diri. Oke, ngerti. Jadi kayak berarti selama jadi moderator sama jadi narasumber, pastinya Gani ini pasti punya topik ataupun kayak pembahasan yang suka nih gue gitu. Kayak mungkin bisa diceritain gak sih kayak
topik apa yang disukain atau topik apa yang kayak aduh gue kayaknya nggak deh, males deh kayaknya ngebahas itu gitu. Oke, mungkin baru-baru ini aja kali ya, karena aku juga baru pertama kali kemarin jadi narasumber di salah satu diskusi. Waktu itu tuh kemarin itu tuh diskusinya tentang Pain's Philosophy, dan kita ambil studi kasusnya itu Iran versus Amerika Serikat, which yang lagi trending sekarang ya. Dimana Pain's Philosophy itu tuh kan berasal dari anime Naruto ya. Naruto Shippuden. Pernah nonton? Nonton banget. Iya, jadi Pain's Philosophy itu dari Nagato, right? Dan itu benar-benar menarik banget karena aku baru pertama kali tahu ya, ternyata dalam Naruto tuh punya filosofi yang terkait sama hubungan internasional. Walaupun mungkin beberapa orang anggapnya agak dilebih-lebihkan, karena Pain's Philosophy itu tentang bagaimana rasa sakit itu mengajarkan kita untuk berpikir. Kayak ada siklus kebencian di dalamnya, sehingga Iran sama Amerika Serikat misalkan nggak pernah damai. Terus juga tindakan mereka itu lahir dari rasa sakit atau rasa trauma yang diakibatkan oleh sejarah-sejarah yang lalu. Ya seperti itulah. Jadi pada dasarnya itu topik yang menurut aku menarik. Terus kemudian juga salah satu lagi yang pernah aku bahas, mungkin waktu itu bukan jadi narsum sih, lebih ke penanggapi gitu ya. Itu tentang bagaimana Kris Indonesia, tahu Kris yang biasa kita scam, itu tuh salah satu alat pembayaran yang ternyata tuh menarik dan menarik investor dari luar. Bukan menarik, tapi itu tuh harusnya bisa lebih dikembangkan lagi. Gitu loh. Jadi dan sekarang waktu itu sih beritanya Kris itu udah sampai ke luar negeri ya. Iya, sampai Jepang. Dia sampai ke luar negeri, dan itu tuh salah satu alat pembayaran dari Indonesia yang ternyata mengancam Amerika Serikat juga. Dan waktu itu kita bahas bagaimana Kris itu bisa nggak ya kalau misalkan dia itu seperti visanya Amerika Serikat, kayak gitu-gitu. Jadi it was a interesting topic. Oke, berarti kita udah tahu ya kayak gimana sih Gania tuh sukanya topiknya apa, atau kayak interestnya di mana sih ngomonginnya menjadi narasumber. Nanti kedepannya pasti udah tahu lah ya, kayak oh gue gak suka nih topik ini, gue gak mau ngomongin, gue gak mau jadi narasumber. Sebenarnya aku kurang suka tentang ekonomi yang ekonomi banget. Aku lebih suka tentang mungkin geopolitik ataupun teori-teori HI yang ya bisa dikaitkan sama geopolitik. Oke. Speaking of kayak jadi narasumber, jadi moderator, terus juga jadi mapres yang harus, ya bukan harus sih, tapi kayak punya kayak responsibility buat IPK-nya harus bagus, terus harus jadi, ya pasti juga ada tuntutan kayak oh gue harus jadi contoh gitu, kayak buat ada di tingkat lainnya, ataupun juga kayak mungkin juga bisa menginspirasi kakak-kakak tingkat yang lainnya juga. Itu kayak menurut Gania yang udah pernah lomba, terus kayak ya banyak lah pengalamannya gitu. Prestasi itu pas di lomba itu harus menangkah atau kayak ya udahlah yang penting gue ikut aja? Jujur, I like this question. Okay. Karena sebenarnya banyak yang ngira kalau prestasi itu ya harus menang atau harus punya pencapaian yang besar. Padahal sejatinya prestasi itu nggak gitu. Kayak misalkan kamu takut untuk bicara di publik, terus one day kamu berhasil untuk bicara di publik gitu ya, even itu di depan kamu cuma 5 orang, cuma 10 orang, tapi kamu berhasil tanpa rasa gugup yang berlebihan, kamu bisa tenang. Menurut aku itu adalah suatu prestasi sih. Jadi prestasi itu menurut aku adalah gimana kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu, kebiasaan kamu, apa yang kamu takutin, ya itu adalah suatu pencapaian kamu, itu adalah suatu prestasi kamu gitu loh. Nggak harus yang gede-gede juga. Ya intinya prestasi itu nggak harus melakukan hal yang besar, tapi hal yang kecil
dan konsisten lama kelamaan itu menjadi sebuah prestasi menurut aku. Oke, jadi kayak yang penting kita bisa keluar dari zona nyaman kita, terus kayak compete with ourselves gitu. Itu pertama-tama harus compete this feeling gitu ya. Kayak sejatinya bukan kekalahan ya, yang kamu harus lawan lomba sebenarnya itu adalah kamu dan diri kamu sendiri, rasa takut kamu sendiri. And when you menangin rasa takut itu, menangin diri kamu sendiri daripada rasa takut itu, ya udah, itu prestasi kamu, itu yang udah kamu bawa, itu kemenangan kamu. Oke, berarti nanti dari situ bisa mungkin kompetisi di luar lagi. Jadi kayak benar-benar bisa kompetisi sama orang lain gitu. Jadi kayak udah punya self confidence gitu ya kan. Oke, jadi selama menjadi mahasiswa nih, Gania juga pastinya ikut juga Ormawa. Juga ya kayak tadi ya kita udah tahu kayak Gania juga ikut lomba, terus kayak dia juga tetap kuliah. Jadi cara Gania buat menyimbangin akademik walaupun udah ada Ormawa, udah ada jadi narasumber gitu ya. Oke, wait. Stay calm. Tinggal dikit lagi. Gila, gue udah gila. Oke. Sebenarnya untuk nyimbangin semua itu jujur agak sulit ya, karena makin naik semester makin banyak tugas, makin banyak tuntutan dari Ormawa ataupun ya dari event-event lain yang misalkan minta aku jadi moderator atau MC kayak gitu ya. Cuman hal yang pertama itu adalah berdoa untuk minta kekuatan dan niat, karena kalau misalkan gak kayak gitu ya bakalan ada yang namanya jadi procrastinator atau menunda pekerjaan. Jadi pertama itu berdoa supaya dikasih kekuatan dan niat. Terus kemudian adalah pembagian waktu, yang sebenarnya dalam pembagian waktu ini juga realistisnya aku juga masih kurang sih, karena jujur aja di beberapa hal kayak misalkan lebih sering Ormawa, itu aku mengorbankan semacam tugas dan tanggung jawab aku di Ormawa. Jadi jujur dalam hal ini masih ada yang harus dikorbankan gitu ya. Tapi pada dasarnya supaya aku kurang-kurangin gitu ya dan tetap bertanggung jawab, ya aku nentuin yang namanya skala prioritas dan juga time blocking. Gimana caranya aku bisa nentuin waktu dari jam segini sampai segini aku ngapain dan apa dulu yang harus dikerjain, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti sebenarnya dalam proses itu cara menyimbangkannya itu berarti kayak ada yang harus dikorbankan, ada yang harus kayak misal tidur pasti kurang cukup gak sih kalau misalnya kayak satu minggu itu full ada kuliah, ada tugas kuliah, ada presentasi, ada narasumber, ada MC, moderator. Jujur, aku tuh tipe orang yang idealis. Jadi kalau misalkan apa-apa, aku tuh harus ngerti dulu dari akarnya. Dan itu butuh waktu banget kan, butuh banyak waktu untuk belajarinnya, untuk pokoknya bener capek dan paling sering burn out. Itu udah pasti. Tapi ya pada dasarnya itu semua yaitu time blocking sama skala prioritas, dan yang paling utama sebenarnya istirahat juga sih. Itu udah paling, karena kalau enggak kita black out nanti hari-harinya. Dan jangan lupa berdoa guys. Minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan doang yang tahu kita kayak gimana nantinya gitu kan. Aduh gitulah, kayak gimana caranya Mapres ini menyimbangkan banyak yang berprestasi ya. Iya, maksudnya kan lagi ngomongin Gania nih, speaking of Gania gitu. Kayak cara menyimbangkan waktunya dalam waktu belajar, dalam waktu berkembang, berlomba gitu dan lain-lainnya. Oke. Terus dalam hal itu tuh masih ada gak sih kayak rasa kurang percaya dirinya pas kayak lagi di tengah-tengah jadi narasumber atau jadi moderator? Aduh, tadi kekurangan gue ini gitu, kayak terus pas lagi presentasi kuliah atau kayak ujian gitu kan, kayak tes lisan lah apa segala macam HI kayak gitulah ya. Jadi kayak aduh harusnya gue tadi jawabnya kayak gini, terus jadi nilainya kurang. Itu kayak ada gak sih perasaan kayak gitu? Ada banget dalam setiap prosesnya pasti ada perasaan kayak gitu. Iya sih, setiap
kalau misalkan aku selesai presentasi ataupun ujian lisan ataupun MC atau moderator, pasti aku ada waktu kayak setelah selesai tuh kayak aduh tadi tuh kurang ini lagi, harusnya aku kayak gini lagi, harusnya aku lebih tenang lagi. Nah tapi setelah itu kayak aku berusaha kayak ya udahlah ya, udah lewat juga, tapi yang bisa aku pelajari itu apa dari kesalahan itu. Dan percaya dirinya pasti kurang tuh pasti ada sih, tapi ya udahlah, kesalahan apapun itu yang bisa, itu yang bikin kita jadi kayak sekarang, itu yang nge-improve gitu kita. ya. Yes. Oke, jadi kalau misalnya ada kekurangan ya kita evaluasi aja diri sendiri gitu ya. Jadi menurut Gania nih, dari kekurangan terus juga ada kayak apa kesibukan lain, itu tuh pengalaman apa yang menurut Gania tuh membentuk diri Gania sekarang? Kayak okay, I'm here now as a Mapres, terus yang ikut lomba sering, terus jadi narasumber gitu. Berarti kan ada orang yang percaya kalau misalnya Gania itu sebenarnya bisa ada potensi buat jadi narasumber, ada lain-lainnya gitu. Iya. Gimana? Yang pertama sih jujur Tuhan Yesus sih. Karena dulu tuh, dari dulu aku selalu dibilang kayak kamu tuh kalau apa-apa tuh berdoa dulu. Iya. Ya right. Minta Tuhan arahin kamu tuh arahnya kemana. Jadi ya udah, selama aku kuliah dari awal aku masuk, bahkan ya oke dari dulu lah, aku selalu berdoa kayak Tuhan, aku tuh kuliah hubungan internasional tuh ini kan udah diarahin nih sama Tuhan. Terus semester 1, 2, 3 dan sebagainya tuh kira-kira gimana arahnya, tolong tuntun aku selalu bilang kayak gitu. Dan setiap semester pokoknya ya aku berdoa lah kayak tolong tuntun aku. Jadi kalau misalkan aku bisa di sini, udah bisa berpengalaman dalam banyak hal, MC moderator dan segala macamnya, itu karena Tuhan sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dukungan orang-orang sekitar. Ya, dari keluarga, bahkan dari teman, bahkan dari Rio sendiri. Jujur itu juga ngebentuk aku yang sekarang. Gimana misalkan mereka ngedukung kayak ngasih ngasih semangat, atau dalam diskusi misalkan Rio punya ide terus kamu kasih tahu gitu ya, itu juga membentuk bagaimana aku berpikir, bagaimana aku bertindak, dan gimana aku bisa membawa diri aku dalam hal apapun. Dan yang ketiga adalah diri kita sendiri sih. Aku nggak ngomongin kita ngandelin diri kita sendiri, tapi ketika kita mau untuk keluar dari zona nyaman dan mau untuk belajar, ya udah, itu yang membawa diri, itu yang akan terus kamu bawa nantinya ke depannya. Pembawaan kamu itu bergantung sama diri kamu sendiri. Kemauannya kayak gitu ya. Berarti kita tuh dalam pengalaman tersebut tuh semua tuh membentuk dari keluarga, terus juga hubungan kita sama Tuhan tuh kayak gimana, terus juga lingkungan sekitar kita, society gitu kan, juga lingkungan, environment kita, gimana cara kita buat menserap itu semua untuk menjadi energi yang baik buat kita, dan kita juga bisa keluar dari safe zone kita gitu. Oke, ini this is the last question, guys. Finally. Oh my god. Jadi Gania ini punya pesan gak sih buat teman-teman di luar sana yang ataupun juga aku ya, yang mau ikut berprestasi juga, yang kayak pengen aktif juga di kuliah, tapi juga aktif juga di Ormawa, aktif juga menjadi narasumber, moderator atau MC, terus juga aktif juga lomba tuh kayak gimana? Kayak punya pesan gak sih buat teman-teman di sana yang kayak oke nih, gue harus bisa walaupun kayak gue lomba tapi kalah, ataupun kayak unplaced atau kayak gimana gitu? Ada pastinya. Well, kalau misalkan kalian ngerasa kayak aduh gue kuliah tapi gue bingung arah gue kemana, itu yang udah pasti berdoa sih teman-teman. Ya itu udah pasti ya. Karena ya supaya di direct sama Tuhan. Terus yang kedua adalah percaya sama diri sendiri. Dalam artian
percaya kalau misalkan gue bisa ngelakuin itu. Oke. Gitu loh, even gagal ya udah nggak apa-apa, take the positive things yang dari kegagalan itu. Apa yang bisa kamu pelajari, apa hal positifnya. Lalu yang ketiga adalah berani. Itu sih, berani, niat, dan konsisten. Oke, jadi kita di sini tahu kalau misalnya ya kita mau berprestasi, kita mau berkembang, karena berprestasi itu kan intinya tuh kita berkembang kan dalam diri kita. Jadi kayak ya berarti kita harus mengenali diri kita dulu, kita harus tahu kayak evaluasi diri kita, jangan gila-gila nggak mau dievaluasi deh ya, kayak tolong ya, kayak sadar diri dulu deh, kayak kita kaca nih gede. Iya, jangan anti kritik guys. Jadi kayak punya temen nih, kayak aku nih ya, kayak tanya, Gania, gue tadi kurang gak sih kayak gini gitu. Iya, Gania nggak ngomong aslinya gitu, kayak lo kurang di sini, dan lo jangan kayak, dan aku sebagai yang udah dikritik tuh jangan kayak enggak deh, kayak gue gak kayak gini nih. Itu denial namanya. Kayak gue ada satu quotes yang berhubungan sama itu. Quotesnya itu gini, mendingan omongannya itu pedes dan bikin kita bertumbuh daripada omongannya halus tapi kita stay di satu posisi. Benar, jadi kayak benar-benar kayak kita cuma di situ-situ aja gitu, nggak berkembang, dan malah kayak bisa jadi makin jatuh gak sih, kayak karena kayak anti kritik tuh kayak dia merasa dirinya dia benar, hebat, dan kayak no sweetie, you're not great sebenarnya gitu. Kayak, dan juga jangan lupa ambil hal-hal positifnya. Balik lagi, kayak dikritik itu hal positifnya apa di dalam diri, buat diri kita gitu. Kayak ya udah, pokoknya selalu tahu evaluasi diri kita gimana, terus juga positive thinking, ya kan. Oke, diskusi kita udah selesai, Gania. Thank you so much udah bisa diundang di wawancara kita pada hari ini. Yes. Semoga insightful deh. Iya, oke. Jadi segitu aja dari kita. Dari apa? Gimana sih closingnya? Udah gitu, apa kayak gimana ya? Sekian episode hari ini. Intinya gitu. Oke, segitu aja episode kali ini. Semoga bisa insightful, bisa thoughtful juga buat teman-teman di luar sana yang ingin lebih aktif lagi dalam pendidikannya, tapi juga mau aktif di luar sana, kayak berlomba-lomba gitu kan. Karena kan kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Exactly. Tapi versi diri kita sendiri. Oke, see you guys. Bye-bye. Bye.